Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika aku mengetahui bahwa kamu ditangkap oleh Feng Qingshui, aku bergegas ke alam surgawi kolam naga dan bertarung dengan dua leluhur Dao, Feng Qingshui dan Chen Ruyan. Dengan berkah dari surga, kamu dapat kembali dengan selamat, kata Han Li. Saya telah membayangkan apa yang akan Anda temui setelah Anda naik berkali-kali, tetapi sekarang tampaknya itu bukan hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya Anda hadapi. Orang-orang biasa akan mati berkali-kali dalam keadaan seperti itu. Hanya kamu yang bisa lolos dari kematian berkali-kali, Nangong Wan berkata dengan kagum sambil melihat bayangan Han Li di matanya. Jangan memujiku karena kita adalah keluarga. Hanya karena berbagai kebetulan dan sedikit keberuntungan aku bisa mencapai titik ini dengan selamat. Han Li menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu juga mendapat bantuan dari banyak kekasih yang kuat, kan? Saya mendengar dari Gan Jiushen bahwa Weeping Soul dan Golden Boy telah berubah menjadi dua wanita cantik, dan belahan jiwa Anda, Violet Spirit, kata Nangong Wan dengan sedikit senyum di wajahnya. Waner, jangan bercanda. Kamu tahu binatang jiwa yang menangis. Dia adalah teman yang menemaniku melewati hidup dan mati sejak kita berada di dunia manusia. Berbicara tentang Golden Boy, dia awalnya adalah wujud manusia dari Golden Devouring Immortal milikku. Faktanya, bahkan aku tidak menyangka bahwa hidupnya akan begitu aneh, sedangkan untuk Violet Spirit, dia memiliki keterikatan denganku di kehidupanku sebelumnya, Han Li menjelaskan kepada Nangong Wan sambil tersenyum masam. Dia terlihat sedikit malu saat menyebut Violet Spirit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, jari-jari indah Nangong Wan menghentikannya untuk berbicara. Suamiku, sekarang keadaannya sudah seperti ini, kenapa aku harus iri karena masalah sepele seperti ini? Ini semua adalah takdir. Itu semua sudah ditakdirkan oleh surga, sama seperti saya dan Anda di masa lalu. Nangong Wan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, Waner, jangan hanya bicara tentang aku. Bagaimana kabarmu hidup di alam bawah selama beberapa tahun terakhir ini? Hidupku di alam bawah relatif sederhana dan kurang menarik dibandingkan kehidupanmu. Sejak Anda naik, saya telah berkultivasi dalam pengasingan di Clear Sky Palace. Dengan sumber daya yang Anda tinggalkan dan beberapa pertemuan kebetulan, saya akhirnya berhasil maju ke tahap Grand Ascension. Setelah itu, saya berkultivasi dengan tekun selama beberapa ribu tahun dan mencapai puncak tahap Grand Ascension. Setelah melakukan beberapa persiapan, saya berusaha untuk melampaui kesengsaraan surgawi saya, dan saya ingin datang ke alam abadi sejati untuk bersatu kembali dengan Anda, suami saya. Apa yang terjadi ketika kamu melampaui kesengsaraan surgawi? Han Li mengangkat alisnya dan bertanya. Saya pikir saya bisa selamat dari kesengsaraan surgawi dengan persiapan saya, tapi sayangnya, saya meremehkan kekuatan kesengsaraan surgawi kenaikan. Setelah mengalami beberapa kesengsaraan surgawi, saya kehabisan energi dan terkena kesengsaraan surgawi terakhir, jatuh ke dalam kesengsaraan tanpa akhir, kegelapan. Di saat-saat terakhir, aku berteriak ke langit, berharap suamiku mendengar kata-kata terakhirku, kata Nangong Wan sambil tersenyum pahit. Mendengar hal tersebut, hati Han Li bergetar meski dia tahu apa yang terjadi pada Nangong Wan di kemudian hari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh pipinya. Kupikir aku akan mati. Aku tidak menyangka akan terbangun di dunia yang gelap. Kekuatan sihirku telah diubah menjadi kekuatan spiritual abadi, dan orang-orang di sekitarku semuanya adalah dewa asli yang lebih kuat dari Ma Liang. Kata Nangong Wan sambil meletakkan tangannya di telapak tangan besar yang membelai pipinya. Dunia yang gelap, apakah itu dunia neter? Mata Han Li berbinar. Ya, guru kuil samsaralah yang menyelamatkanku. Namun,
Dia dengan cepat menyegel ingatanku, dan aku tertidur lelap setelah itu. Aku baru bangun belum lama ini. Nangong Wan sedikit menganggukkan kepalanya. Pasti berat bagimu selama bertahun-tahun ini ketika aku tidak berada di sisimu dan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Tapi kenapa kamu meninggalkan kuil samsara? Han Li bertanya sambil memegang tangan Nangong Wan. Penguasa kuil samsara bersikap sopan dan hormat padaku. Dia bahkan melarang bawahannya menghentikanku melakukan apapun atau melarangku pergi kemanapun. Tapi naluriku menyuruhku untuk menjauh darinya. Terlebih lagi, aku sangat ingin bertemu denganmu, jadi aku menyelinap keluar dari tempat itu. Kalau dipikir-pikir lagi, aku sudah menyebabkan masalah bagimu. Nangong Wan menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada mencela diri sendiri. Untuk apa aku membuat masalah? Sebenarnya, aku khawatir kamu tinggal di kuil samsara. Itu hanyalah tindakan bijaksana dalam situasi seperti ini. Jika kamu tidak melarikan diri, aku khawatir kita tidak akan bisa bertemu sekarang. Han Li tersenyum. Senyuman muncul di wajah Nangong Wan setelah mendengar ini, dan dia memegang tangan Han Li dengan kedua tangannya. Omong-omong, bagaimana klan manusia di alam roh? Apakah semua orang di istana King Yuan baik-baik saja? Han Li bertanya. Dengan fondasi yang Anda tinggalkan, klan manusia melakukannya dengan sangat baik, dan semua orang di istana King Yuan juga berkultivasi dengan sangat lancar. Ketika saya melampaui kesengsaraan saya, Qi Lingzi dan Hai Yuetian telah mencapai puncak integrasi tubuh, dan hanya selangkah lagi dari tahap Grand Ascension. Bakat Bai Guo sedikit lebih baik, dan dia telah maju ke Grand Ascension. Rekan Daoist Ice Phoenix dan Sister Silver Moon mencapai puncak Grand Ascension lebih awal dariku, tapi mereka masih belum yakin dengan kemampuannya untuk mengatasi kesengsaraan, jadi mereka masih mengumpulkan kekuatan, kata Nangong Wan lembut. Saat Nangong Wan menceritakan nama-nama ini, kenangan masa lalu terlintas di benak Han Li. Dia sangat gembira, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas. Masa lalu masih tergambar jelas di benaknya, namun keduanya dipisahkan oleh langit dan bumi, dan ia mungkin tidak dapat melihatnya lagi di masa hidup ini. Jalur kultivasi selalu sepi, dan beruntung dia memiliki seseorang untuk berbagi perasaannya, jadi itu sudah cukup. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Yuan Yao? Han Li bertanya setelah ragu sejenak. Saudari Yuan Yao, ekspresi Nangong Wan sedikit menjadi gelap, dan dia ragu untuk mengatakan sesuatu. Apa yang terjadi dengannya? Hati Han Li sedikit tersentak, tapi dia tetap bertanya. Saudari Yuan Yao juga telah berhasil maju ke tahap kenaikan besar. Dia mewarisi warisan senior King Yuanzi, dan dia mengalami pertemuan kebetulan yang memungkinkan dia untuk maju dengan sangat cepat, memungkinkan dia untuk melampaui kesengsaraannya lebih awal daripada saya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak mampu mengatasi kesengsaraannya pada akhirnya. Tubuh Han Li menegang di tempat, dan gambaran wajah tersenyum Yuan Yao muncul di benaknya, menyebabkan pandangannya kabur. Meski telah membunuh dua mayat secara berurutan, ia tetap dilanda rasa duka yang tak terlukiskan saat mendengar kematian seorang teman lama. Jangan terlalu sedih, suamiku. Sebelum melampaui kesengsaraannya, saudari Yuan Yao dan aku mengobrol panjang lebar sepanjang malam. Dia memberitahuku bahwa dia telah menjalani kehidupan yang spektakuler, dan dia tidak menyesal terlepas dari apakah dia melampaui kesengsaraannya atau tidak, lanjut Nangong Wan. Waner, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Saya telah melihat terlalu banyak masalah hidup dan mati selama bertahun-tahun, tetapi saya tetap berduka atas kematian seorang teman lama, kata Han Li sambil tersenyum paksa. Menurut guru kuil samsara, 6 jalan lempeng reinkarnasi dapat mengendalikan reinkarnasi puluhan ribu makhluk hidup. Jika ada kesempatan di masa depan, kita mungkin bisa menggunakan harta ini untuk menemukan reinkarnasi saudari Yuan Yao,
kata Nangong Wan setelah beberapa saat ragu-ragu. Yuan Yao meninggal dalam kesengsaraan surgawi dan binasa di bawah Dao surgawi, dan tidak diketahui apakah jiwanya dapat dipertahankan. Bahkan jika kita menemukan reinkarnasinya, dia sudah menjadi orang lain. Apakah kita akan dengan paksa membangunkan ingatannya seperti guru kuil samsara melakukannya? Bukankah itu sama dengan menghapus Yuan Yao dalam kehidupan ini? Kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Nangong Wan pernah mengalaminya secara langsung, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Jika ada kesempatan di masa depan dan kita bisa kembali ke alam roh, bawalah aku ke makamnya untuk memberi penghormatan. Han Li merangkul bahu Nangong Wan dan menghela nafas. Sekarang setelah dia maju ke puncak alam Zenith Heaven, dia semakin bisa merasakan kesenjangan antar alam. Dengan kekuatannya saat ini, gejolak hebat ki langit dan bumi yang disebabkan oleh memasuki alam roh secara terburu-buru mungkin secara langsung menyebabkan alam tersebut runtuh. Di alam dewa sejati, hanya dewa sejati dan dewa tingkat rendah lainnya yang bisa memasuki alam rendah. Nangong Wan mengangguk. Ngomong-ngomong soal peluang, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan harta ajaib seperti botol langit di alam fana. Pantas saja kamu berkultivasi begitu cepat di alam fana dan alam roh, bahkan aku pun tidak mengetahuinya. Dia memutar mata indahnya dan menatap Han Li dengan genit sebelum mengganti topik. Masalah ini terlalu penting. Jika tidak sengaja bocor, itu akan menarik niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu tentang hal itu saat itu. Tolong jangan salahkan aku, Waner. Han Li tersenyum. Sekarang sudah seperti ini, bagaimana aku bisa menyalahkanmu untuk masalah sekecil ini? Terlebih lagi, kamu melakukan hal yang benar. Keberadaan benda ini terlalu mengejutkan. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin berbahaya benda itu. Sekarang pengadilan surgawi mengetahui bahwa Anda memiliki harta ini, mereka mungkin mengirim orang untuk merebutnya. Apakah tidak apa-apa? Nangong Wan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Pengadilan surgawi saat ini sedang berperang dengan Aula Samsara. Mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Terlebih lagi, kekuatanku sudah cukup kuat. Seperti yang aku katakan sebelumnya, selain 3 orang di seluruh alam sejati yang abadi, saya pikir saya bisa menangani sisanya. Tidak akan menjadi masalah untuk melindungi Sky Bottle, kata Han Li percaya diri. Sejak kamu mengatakan itu, secara alami aku mempercayaimu. Namun, kultivasiku masih lemah sekarang, jadi aku khawatir aku tidak dapat banyak membantumu. Omong-omong, 3.000 dao besar benar-benar penuh dengan hal-hal aneh. Sebenarnya ada sesuatu seperti perjalanan melintasi waktu. Nangong Wan menghela nafas panjang. Jika kamu tertarik, aku bisa mencobanya bersamamu. Han Li menjabat Sky Bottle di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak, setiap kali kamu menggunakan Sky Bottle, kamu harus menghabiskan seluruh kekuatan pola Dao di tubuhmu. Itu terlalu berbahaya. Nangong Wan segera menggelengkan kepalanya. Han Li tersenyum. Sekarang setelah kultivasinya telah mencapai puncak alam Zenith Heaven, dia dapat berkomunikasi dengan jalan surgawi dan menggunakan botol langit untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Harga yang harus dia bayar tidak setinggi sebelumnya. Meskipun dia senang karena Nangong Wan begitu perhatian padanya, dia juga merasakan kehangatan di hatinya. Baiklah, kita akan membicarakannya nanti, kata Han Li. Suamiku, apa rencanamu selanjutnya? Nangong Wan bertanya. Sebelumnya, pikiranku dipenuhi dengan penyelamatanmu. Aku belum memikirkan masa depan dengan baik. Namun, pertarungan antara Feng Qingshui, Chen Ruyan, dan aku di wilayah surgawi kolam naga menyebabkan keributan yang cukup besar. Aku khawatir itu sudah menarik perhatian beberapa orang. Lebih baik aku tinggalkan tempat ini dulu, kata Han Li setelah berpikir sejenak. Nangong Wan tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Dalam kekosongan yang tidak diketahui,
Mengenakan jubah hitam dan topi bambu, guru kuil samsara berdiri di atas tebing yang tergantung di udara. Di depannya melayang sebuah cermin void seukuran cermin perunggu biasa. Cahaya berkelap-kelip di cermin, dan sepertinya ada sosok yang mengambang di dalamnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa sosok di cermin adalah Han Li dan Namong Wan. Guru kuil samsara telah memperhatikan tempat ini. Tidak jauh di belakangnya berdiri 7 atau 8 sosok. Pemimpin rombongan juga mengenakan jubah hitam, namun kepala, leher, dan lengannya dibalut perban rapat. Itu adalah Yuan Chunfeng dari Sekte Penjaga Surga. Pada saat ini, Yuan Chunfeng mengambil beberapa langkah ke depan dan berada di belakang guru kuil samsara. Tuan kuil, ketika Namong Wan meninggalkan dunia bawah dan ditangkap oleh pengadilan surgawi, saya sudah memperkirakannya. Mengapa Anda tidak ikut campur? Sebaliknya, membiarkannya ditangkap dan diancam oleh pengadilan surgawi. Yuan Chunfeng bertanya dengan bingung. Temperamen Namong Wan tidak berbeda dengan Ru Suang. Sekarang dia memiliki banyak kenangan tentang Ru Suang, dia menjadi lebih keras kepala. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan berubah pikiran. Kecuali aku menahannya secara paksa, aku tidak akan bisa menghentikannya. Guru kuil samsara meliriknya dan berkata dengan santai. Kalau begitu, belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan saat dia diburu. Yuan Chunfeng menambahkan, di satu sisi, saya melakukan ini untuk memberitahu Han Li bahwa pengadilan surgawi tidak pernah peduli dengan caranya. Hari ini, Namong Wan terlibat karena saya. Di masa depan, dia mungkin terlibat karena dia. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Kata guru kuil samsara datar. Dia dan tetua agung jalur agung waktu sedang berselisih. Di masa depan, pengadilan surgawi tidak akan menoleransi dia. Berdasarkan apa yang telah dilakukan sejak zaman kuno, mereka pasti tidak akan melepaskan siapapun yang dekat dengannya, kata Yuan Chunfeng setelah berpikir sejenak. Selain itu, aku melakukan ini untuk membodohi pengadilan surgawi. Mereka telah mencari saya selama lebih dari 1 juta tahun, namun mereka tidak pernah mampu memaksa saya untuk muncul. Sekarang setelah masalah ini terjadi, saya akhirnya kehilangan ketenangan. Mereka akan berpikir bahwa saya akan mengabaikan pengaturan tersebut dan melawan mereka secara langsung. Mata guru kuil samsara berkedip dan dia mencibir. Namun, cara ini masih sedikit berisiko. Segalanya akan sulit jika Namong Wan benar-benar dikirim ke pengadilan surgawi, kata Yuan Chunfeng setelah hening beberapa saat. Feng Qingsui sedikit bodoh, tapi yang di atasnya tidak bodoh. Bahkan sekte penjaga surga Anda tahu untuk bertaruh di kedua sisi, jadi bagaimana dia bisa menyinggung kuil samsara? Oleh karena itu, dia pasti akan meminta Feng Qingsui untuk menahannya sementara, kata guru kuil samsara dengan tenang. Meski begitu, jika sesuatu terjadi pada Namong Wan saat berburu, kata Yuan Chunfeng. Bukankah kamu sudah memperkirakan hasil perburuannya? Jika terjadi sesuatu, bukankah kamu yang harus disalahkan? Guru kuil samsara sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Yuan Chunfeng. Ketika Yuan Chunfeng mendengar itu, tubuhnya menegang dan dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Setelah berhenti sejenak, guru kuil samsara tiba-tiba tersenyum dan berkata, dengan saya menjaganya, bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Tentu saja, kata Yuan Chunfeng sambil mengangguk. Guru kuil samsara mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Han Li dan Namong Wan di cermin. Tuan kuil, bisakah metode ini benar-benar memprovokasi Han Li dan membuatnya memutuskan untuk melawan pengadilan surgawi bersama kita? Mata Yuan Chunfeng berkedip dan tertuju pada Han Li saat dia bertanya. Di dunia ini, tidak ada yang mengenalnya lebih baik daripada aku. Setiap naga memiliki skala terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Namong Wan adalah skala kebalikan dari Han Li. Sekarang kultivasinya meroket, dia tidak akan menyerah,
Sebelum guru kuil samsara menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengeluarkan suara, yang lembut. Kemudian, di dalam cermin void, Han Li tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap lurus ke arah guru kuil samsara di luar cermin. Saat berikutnya, cahaya aneh bersinar dan void mirror meledak. Kecuali guru kuil samsara, semua orang, termasuk Yuan Chunfeng, dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Tuan kuil, ini, Yuan Chunfeng bertanya ragu-ragu. Tidak ada apa-apa, dia mengetahui penyelidikanku. Dia bahkan menghapus tanda samsara yang kutinggalkan di Nangongwan. Guru kuil samsara terkekeh dan berkata dengan santai. Apakah ini berarti dia akan menebak bahwa kamu berkomplot dan tidak akan cemburu? Yuan Chunfeng bertanya. Mungkin, tapi hasilnya akan sama. Guru kuil samsara tersenyum dan sepertinya tidak mengkhawatirkan hal ini. Di suatu tempat di wilayah surgawi Longyuan, di dalam hutan kuno, Han Li dan Nangongwan berdiri saling berhadapan di bawah pohon payung setinggi 1000 kaki. Apa yang salah? Nangongwan bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mereka berencana untuk langsung pergi ke benua Green Yuan dan menggunakan formasi teleportasi di sana untuk pergi ke wilayah surgawi daratan tengah. Entah kenapa, Han Li tiba-tiba membawanya ke hutan ini saat mereka lewat. Han Li tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya sejenak. Akhirnya, pandangannya terfokus pada batu gunung berwarna putih keabu-abuan yang berbentuk aneh tidak jauh di belakangnya. Seekor ngengat bersayap putih keabu-abuan sedang bertengger di atas batu. Keempat sayapnya mengepak sedikit, tapi tidak terbang. Yang pertama adalah rumput yang layu, lalu ikan, lalu burung pipit spiritual, dan sekarang ngengat. Apakah kamu tidak lelah mengikutiku sepanjang jalan? Han Li mendengus dingin. Sesaat kemudian, cahaya kristal keluar dari matanya, dan ngengat putih keabu-abuan itu meledak, berubah menjadi tumpukan abu dan berhamburan. Nangongwan terkejut melihat ini. Dia hendak menanyakan hal itu ketika dia mengerutkan kening. Mengapa hukum samsara berfluktuasi pada ngengat itu? Nangongwan bertanya dengan bingung. Itu perbuatan guru kuil samsara, kata Han Li. Setelah dia berbicara, matanya menyipit dan dia dengan hati-hati memeriksa tubuh Nangongwan sejenak. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menyentuh bagian belakang lehernya. Nangongwan tidak melawan sama sekali dan dengan patuh menyandarkan kepalanya ke arahnya. Telapak tangan Han Li jatuh di belakang lehernya. Dia merasakan sedikit panas di telapak tangannya dan cahaya keemasan pucat bersinar. Nangongwan hanya merasakan sedikit rasa sakit yang membakar, tapi itu hanya sesaat dan segera berlalu. Dia meninggalkan bekas padaku. Nangongwan bertanya dengan cemberut setelah Han Li menarik tangannya. Sama seperti ngengat, itu pasti tipuan yang ditinggalkan oleh guru kuil samsara untuk melindungimu. Jika Feng Qingsui mencoba menyakiti Anda, dia akan dapat menggunakan trik ini untuk menolong Anda dalam sekejap. Tapi sekarang aku ada di sisimu, kamu tidak membutuhkan trik ini lagi, kata Han Li sambil tersenyum. Hati Nangongwan menghangat saat mendengar ini. Dia tersenyum lembut dan berkata, jangan pedulikan masa lalu. Yang penting kita bisa bersama. Sayang sekali beberapa orang tidak ingin kita hidup damai, desah Han Li. Ayo tinggalkan tempat ini dan kembali ke alam roh atau alam manusia. Bahkan jika kita pergi ke alam alien, kita hanya perlu meninggalkan tempat ini. Nangongwan memegang tangan Han Li dan berkata perlahan. Percuma saja, selama bertahun-tahun, saya selalu berpikir bahwa saya hidup sesuai dengan hati saya. Aku selalu merasa betapapun sulitnya, aku selalu bertindak sesuai dengan jalanku sendiri. Namun semakin aku menjalaninya, semakin aku menyadari bahwa pengaruh takdir ada di mana-mana. Han Li mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai rambut Nangongwan di samping telinganya dan berkata sambil tersenyum pahit. Jalan surgawi beroperasi tanpa aturan. Bagaimana bisa ada takdir?
Jika memang ada takdir, aku harus berterima kasih padanya karena telah membawamu kepadaku. Nangong Wan menggelengkan kepalanya. Untuk ini, aku harus berterima kasih. Han Li berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum. Mata Nangong Wan melengkung saat melihat ini dan dia juga tersenyum. Sekarang setelah saya mencapai puncak alam zenit-zenit, saya semakin bisa merasakan konflik antara jalan besar dan leluhur Dao Waktu. Samar-samar saya sudah bisa melihat aliran sungai waktu. Leluhur Dao Waktu ibarat dewa yang menguasai sungai, sedangkan saya ibarat pencuri yang menggali kanal dan berusaha mengalihkan sungai, ucap Han Li pelan. Jika kamu bisa merasakannya, maka dia, kata Nangong Wan dengan sedikit ketakutan. Leluhur Dao Waktu pasti merasakannya. Ada ribuan jalan hebat di dunia, tapi semakin jauh Anda melangkah, semakin Anda akan menginjak jembatan kayu tunggal. Jika Anda beruntung, tidak akan ada seorang pun di jembatan. Jika kamu kurang beruntung, kamu akan bertemu dengannya di jalan sempit, dan tidak bisa menghindarinya, kata Han Li dengan tatapan serius. Nangong Wan merasakan cengkeraman Han Li di tangannya tanpa disadari semakin erat. Dia tahu bahwa Han Li telah mengambil keputusan, jadi dia berhenti berusaha membujuknya. Karena kamu telah memutuskan untuk terus maju, meskipun aku tidak dapat membantumu, aku akan maju dan mundur bersamamu, kata Nangong Wan acuh tak acuh, tetapi matanya cukup tegas. Tidak, sekali Anda pergi ke pengadilan surgawi, rasanya seperti memasuki sarang harimau. Dapat dikatakan bahwa setiap langkah itu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko sebesar itu. Han Li buru-buru menggelengkan kepalanya. Dengarkan aku, dalam ingatan Gan Rusuang, aku pernah bertarung dengannya melawan Gu Jin. Meskipun aku gagal, aku tidak menyesalinya. Kali ini, aku akan menemanimu. Jika aku kalah, aku akan menemanimu sampai akhir perjalanan. Jika saya menang, saya akan menyaksikan momen itu dengan mata kepala sendiri. Nangong Wan memegang lengan Han Li dengan kedua tangannya dan menatapnya dengan serius. Han Li mengangguk sedikit. Melihat mata tegas Nangong Wan, dia menghela nafas dalam hati dan tidak bisa menolaknya. Setelah ini, sepertinya aku tidak bisa tenang dimanapun aku menempatkanmu, kata Han Li. Mungkin tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Kamu hanya bisa yakin jika aku ada di sisimu, dan kamu benar-benar bisa bertarung denganku, Nangong Wan berkata sambil tersenyum. Jika kamu harus ikut denganku, setelah memasuki alam surgawi daratan tengah, kecuali jika diperlukan, kamu harus tetap berada di ruang cabang dan tidak boleh keluar, kata Han Li dengan sungguh-sungguh. Oke, aku berjanji padamu, kata Nangong Wan sambil mengangguk. Ekspresi Han Li sedikit rileks. Dia meletakkan tangannya di bahu Nangong Wan dan dengan hati-hati menatap wajah cantiknya. Apa yang kamu lihat? Telinga Nangong Wan agak panas. Dia membuang muka dan bertanya dengan suara rendah.